dari saya untuk desain Karao, tetap semangat dalam memberikan desain-desain yang kreatif, memberikan Karao yang lebih modern lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ditemani oleh seorang mahasiswi yang masih sangat muda, baru semester 3 ya. Iya. Namanya Atika Zakaria. Atika ini adalah penulis buku Karao. Judulnya sangat sederhana, Karao. Iya. Ini kapan ditulis ini, Atika? Bulan Oktober 2020 kemarin. Bulan Oktober 2020. Memang sebelumnya sudah biasa menulis? Iya, tapi cuman puisi, cerita pendek. Puisi, cerpen. Ini berapa halaman ya? Soalnya baru terima kan, jadi ya, ini 25 halaman ya, sekalian dengan totalnya 30 halaman lah. Ya, Atika ini kelahiran 15 September 2001 ya. Iya. Masih sangat muda dan sudah semester 4. Semester 3. Iya. Semester 3, alumni dari SMK Negeri 1 Gorontalo. Kenapa Atika tertarik untuk bikin buku ini? Yang pertama karena buku Karao belum ada di Gorontalo. Kemudian agar pemuda-pemuda bisa mengetahui wawasan budaya khas Gorontalo itu sendiri. Iya, jadi tapi kan sebelumnya dari riset ya yang dilakukan oleh Atika, minimal Atika datang ke tempat Karao, atau mungkin dari kecil Atika sudah terbiasa dengan orang-orang para pengrajin Karao. Sebelumnya waktu saya duduk di bangku SMK, saya sering ikut seminar Karao. Kemudian ada ide untuk membuat buku. Jadi pertama saya menulis buku itu hanya secara manual. Belum ada itu laptop. Jadi tulis tangan. Selama 2 bulan. Setelah mahasiswa ini, pas sudah mahasiswa. Sudah mahasiswa. Terus? Setelah 2 bulan sudah semua tertulis. Kemudian saya pinjam laptop sama teman, sama sepupu, atau sama kerabat dekat. Iya, baru Atika ngetik. Iya. Ini dari bulan Oktober ya? Dari bulan Oktober. Bulan Oktober. Sudah siapa saja yang beli buku ini? Udah lupa, soalnya udah banyak yang... Sudah banyak. Ada cetak berapa? Berapa banyak dicetak? Yang kemarin sudah 30 buku yang dicetak. 30 buku. Waktu ada Ibu Wakil Rektor 3, Ibu Karmila. Ibu Karmila? Iya. Ibu Karmila beli banyak? Iya, ada beli 5. Iya, beli 5. Kemudian di perpustakaan kampus pasti sudah ada ya? Belum ada kan. Jadi setelah buku ini ditulis, itu kan... tapi masa kecilnya Atika ini bagaimana? Sampai kok bisa... Atau memang waktu kecil itu memang sudah sering lihat orang Karao, para pengrajin Karao, atau mungkin karena memang tadi Atika bilang nanti SMK ya? SMK baru itu mulai menekuni dunia Karao, begitu? Iya, nanti duduk di bangku kelas 10 SMK. Nanti kelas 10? Iya. Pas berapa kali ikut seminar-seminar tentang Karao? Udah 1 tahun itu ada 1 kali. 1 tahun 1 kali. Iya. Ini kan buku ini sangat sederhana. Iya. Jadi tentang bagaimana apa Karao itu sendiri, kemudian bagaimana pembuatannya, bahan-bahan apa yang disediakan. Ini sangat sederhana, tetapi hanya Atika yang bisa memikirkan untuk membuat buku Karao ini. Buku tentang Karao ini. Apakah bagaimana dengan dukungan pihak kampus? Itu foto ada dengan Pak Rektor. Iya. Itu lagi apa? Lagi Pak Rektor kasih apa itu? Itu dapat bantuan dari kampus. Buku saya yang terpilih. Oh, jadi memang ada beberapa penulis begitu? Iya, ada. Ada beberapa penulis, kemudian yang terpilih bukunya Atika. Iya, alhamdulillah. Jadi maksudnya begini, dalam satu memang ada seperti ada penilaian untuk semua mahasiswa begitu.
Iya, dari semua penulis jurnal sampai penelitian itu tapi diapresiasi. beda-beda. Beda-beda. Ya. Jadi di Atika kuliah di mana? Universitas Negeri Karangtengah. Fakultas Ilmu Sosial. Jurusannya apa? Prodi? Administrasi Publik. Administrasi publik, berarti kita sama. Iya, jadi administrasi publik. Saya pikir mungkin di teknik kria atau apa begitu. Ternyata administrasi publik ya. Iya. Dari SMK kan? Kenapa tertarik administrasi publik? Sementara ini kan sebenarnya bawaan dari SMK ini bikin buku tentang Karawaw karena dulu sering ikut seminar tentang Karawaw dan tertarik dengan Karawaw. Kemudian ingin lebih memperkenalkan Karawaw di anak-anak muda. Tapi kok malah milihnya administrasi publik? Ya, karena di jurusan itu ada cita-cita saya. Oh, ada cita-cita mau jadi apa ini? Jadi anggota DPRD. Oh, jadi anggota DPRD. Yeah. Jadi akan membuat produk-produk kebijakan tentang publik. Gitu. Kenapa tidak masuk FISIP? FISIP ada ya di sini ya? Iya, ada. Kenapa tidak masuk politik saja begitu? Ya, ini tidak lulus. Oh, tidak lulus. Ya, jadi cuma lulus sih jurusan administrasi publik. Iya. Kemudian ini risetnya di mana ini? Bikin ini kan tidak mungkin cuman bikin begitu saja kan? Pasti mendatangi pengrajin begitu. Ada pergi di setiap toko-toko yang membuat Karawaw. Terus kemudian sambil wawancara begitu. Iya, tapi kan yang kayak ini kan ada alat dan bahan yang digunakan, kemudian bagaimana cara, ini kan pasti ada ya cara memotong, cara ada empat itu ya? Iya. Yang untuk apa coba dijelaskan. Ada mengukur, mengiris, mencabut, memotong, menyulam, sama merawang. Ada 6. Jadi merawang, itu merawang ya namanya ya? Iya. Bahasa Gorontalonya apa? Karawaw? Atau apa? Merawang itu bahasa Gorontalo mau Karawaw. Ya kan orang lebih, kalau dulu kan orang bilangnya Kerawang ya. Iya. Sekarang orang bilang Karawaw karena memang bahasa Gorontalonya Karawaw. Iya. Gitu. Jadi selain di toko-toko kemana saja? Orang tua yang sudah ahli dalam membuat Karawaw. Oh, jadi memang yang sudah ahlinya. Kemudian ya. Atika tahu nggak pelajari tentang sejarah Karawaw itu? Kalau untuk sejarah saya mengetahuinya ketika duduk di bangku SMK itu ada ikut seminar. Bagaimana sejarahnya? Sejarahnya itu kan Karawaw itu awal mula ada pada tahun 1947. Iya. Kemudian dari situ awal mula Karawaw ada itu masih dalam bentuk biasa. Masih bentuk bulat, segi 4. Kalau sekarang itu sudah ada motif-motif, sudah sangat banyak modern. motif. Iya. Tapi di sini motif yang ditampilkan ini motif lama juga ini. Motif-motif yang ada yang baru ya. Iya. Ini kayak perisai apa ini? Motif apa? Ini ambil dari mana ini? Dari itu pameran. Oh, di pameran, di foto. Iya. Iya, ini kan ada tas, jadi sudah ada tas. Apa saja perkembangan tentang Karawaw yang Atika tahu? Itu yang pertama dari bentuknya, dari bentuk fisik. Kemudian motifnya sudah berkembang, sudah banyak. Apalagi dalam membuat desain itu kan waktu tahun lalu, waktu zaman dulu itu kan pakai manual. Sekarang sudah ada aplikasinya. Oh, ada aplikasi. Bagaimana itu? Kalau untuk aplikasi desainnya itu saya belum. Oh, cuman aplikasi desain, tapi kan bukan, kalau untuk merawangnya itu kan tetap harus manual kan? Tetap manual. Kalau untuk membuat desain, kan sebelum kita membuat Karawaw itu kan dilihat dari lubangnya berapa, itu sudah ada aplikasi. Oh, jadi untuk menggambar dulu pola
motif ya. Iya. Untuk menggambar motif itu sekarang tidak lagi, kan orang biasanya dia gambar begini. Itu sudah langsung pakai aplikasi sekarang. Iya, ada sebagian yang aplikasi, sebagian manual. Manual. Kan saya lihat itu ada yang macam-macam motif. Kalau dulu kan cuma motif bunga begitu. Sekarang sudah sangat banyak motif yang apa namanya? Yang ada, kemudian pengrajin pun makin banyak ya. Iya, makin banyak. Di mana-mana sudah. Kalau dulu itu kan Karo masih dalam bentuk sapu tangan. Iya. Dulu juga saya melihat itu ada sarung bantal Karo. Sekarang lebih banyak di baju atau bagaimana? Lebih banyak di baju, di jilbab sama Jilbab. fashion begitu. Dari tas, bros. Oh, bros, iya. Kalung juga ada Karo. Iya, ada. Iya. Atika punya ini nggak, punya masukan tentang para pengrajin Karo atau para desainer Karo? Masukan saya, semoga dalam pembuatan Karo ini bisa lebih berkembang lagi. Bisa Karo ini juga kan tidak hanya ada di Gorontalo, tapi sudah berkembang sampai di nasional, tingkat internasional. Kemarin itu ada beberapa desain Karo yang sudah sampai tingkat nasional itu, Masya Allah sangat luar biasa. Jadi dari saya untuk desain Karo tetap semangat dalam memberikan desain-desain yang kreatif, memberikan Karo yang lebih modern lagi. Iya, kalau dulu kan Karo itu bahan-bahan tertentu saja kan, kainnya, untuk bahan kainnya. Sekarang itu sudah semua ya, sudah semua bisa jadi, mau kain bahan apapun bisa jadi bisa apa namanya, disulam lah. Iya. Ada berapa jenis kain itu yang Atika tidak memperdalam itu, bahwa dulu itu hanya ada beberapa jenis kain yang bisa disulam. Sekarang sudah berapa, atau jenis kain apa saja yang tidak bisa, atau jenis kain apa saja yang bisa begitu? Kalau jenis kain saya belum terlalu mengetahui gitu. Cuma saya tahu jenis kain wolfish itu yang baru saya tahu. Iya. Ada keinginan nggak untuk lebih mengembangkan buku ini, karena buku ini kan masih tentang lebih banyak ke pembuatannya, motifnya dan sebagainya. Ada keinginan nggak untuk misalnya ada edisi revisi begitu, lebih diperdalam lagi? Kalau untuk sementara ini belum ada. Iya, karena buku ini sudah cukup lah sebenarnya. Kalau misalnya Atika punya keinginan atau cita-cita untuk lebih mengajak anak-anak muda mengenal Karo, ini sudah sangat cukup. Sudah cukup, apalagi seusia Atika yang sudah memikirkan. Kenapa saya undang Atika ke sini? Karena memang di saat anak-anak muda yang lain mereka lebih senang main game, kemudian main media sosial dan sebagainya. Tetapi Atika malah memikirkan ini. Iya, alhamdulillah. Apalagi dengan dengan manual tulis tangan dulu, kemudian jadi ditulis tangan dulu baru diketik. Iya. Dari bulan Oktober sampai bulan November. Itu selama 2 bulan. Selama 2 bulan menulis. Iya, manual. Ditulis manual. Iya. Tapi kan ini silet begini masih ada ya? Iya, masih ada, masih dipakai. Masih dipakai juga oleh para pengrajin. Iya. Iya. Untuk pemilihan motif, ada enggak yang Atika temukan di saat menulis buku ini, pemilihan motifnya? Kalau dulu itu kan memang sangat terbatas ya, kemudian motifnya itu agak bisa juga dibilang norak mungkin, karena orang makanya dulu itu Karo itu orang selalu berpikir bahwa Karo itu untuk pakaian resmi saja.
Tetapi sekarang karao itu sudah bisa dipakai kemana-mana, mau santai, mau yang acara formal, itu karao sudah bisa menyesuaikan. Iya, sekarang kan karao sudah sangat berkembang dari motif, dari berbagai macam produk. Itu sudah sangat berkembang. Karena dari tahun-tahun lalu itu masih dalam bentuk apa ya namanya itu? Bentuk tisik. Kemudian sekarang sudah dalam bentuk banyak motif. Iya, jadi di karao itu ada berapa macam sulaman? Ada dua. Sulaman apa saja? Sulaman tisik sama sulaman Ikat. Iya, sulaman ikat. Sulaman tisik itu yang bagaimana? Yang memanjang itu atau? Sulaman tisik itu yang di lubang dulu. Yang diikat dulu. Yang ikat itu yang lubang itu mungkin. Yang di lubang dulu kemudian diikat. Setelah itu disulam. Kalau untuk sulaman apa ya? Sulaman kalau karao ikat sama tisik itu beda. Iya, kalau karao tisik itu dia yang kayak memanjang begitu mungkin. Iya. Kalau ikat itu kan yang apa namanya? Ya. Karena dulu kan saya kecil juga waktu kecil sering main-main di Tenggala itu kan banyak orang yang suka pengrajin juga. Saya ikut-ikutan belajar. Kalau Atika tinggal di mana sekarang? Di Kota Utara. Kota Utara. Di sana kan banyak juga karao. Iya, banyak. Atika tahu enggak ada berapa banyak pengrajin karao yang ada di Gorontalo? Banyak sekali. Tidak tahu jumlahnya. Tidak tahu. Iya. Jadi ke depan Atika itu karena Atika sudah menekuni dunia karao ini, Atika itu tetap harus terus melakukan riset. Tentang karao. Jadi mungkin misalnya karao dulu dan sekarang apa bedanya, kemudian hal-hal yang harus, misalnya apa yang tersulit dalam memproduksi sebuah sulaman karao? Tersulit itu melubang karena melihat itu harus dilihat, harus teliti. Kalau satu lubang salah semua. Dan ada yang begitu ya? Iya. Yang sering salah atau? Iya. Jadi tidak bisa digunakan lagi itu kalau misalnya sudah salah? Masih bisa digunakan tapi agak kurang, tidak sesuai dengan motif yang ada. Ya. Jadi solusinya mau tidak mau harus motifnya harus sesuai. Apa cita-citanya Tika ini? Jadi orang baik. Jadi orang baik. Ya, tadi kan mau jadi anggota DPRD ya. Jadi anggota DPRD kan makanya masuk di administrasi publik. Iya. Terus dengan karao apa cita-citanya Atika tentang karao? Ingin punya usaha sendiri. Cita-citanya ingin membuat ada tas yang polos. Itu mau dibuat dalam sebuah tas karao. Jadi fashion. Tapi kan sekarang itu banyak yang bikin tas itu bukan hanya tas beli, jadi tasnya dibeli kemudian di karao begitu. Iya. Nah, kalau sekarang itu kan sama dengan Briska. Briska itu yang di foto itu kan. Briska itu kan dia memang dia jahit sendiri, jadi dia karao dulu kemudian dijahit sendiri. Dia tidak beli ini kan dia jahit sendiri nih. Iya, tapi ini tasnya Briska ini kalau tidak salah. Iya, ada minta izin. Oh, minta izin sama dia. Nah, ya kan untuk menampilkan gambar-gambar ini kan harus minta izin ke yang punya. Iya, kalau dulu motif karaonya yang begini-begini. Sekarang kan sudah sangat sudah banyak kemajuan, kemudian tidak harus bunganya warna-warni, cukup satu motif, satu warna saja, begitu kan? Sekarang dan lebih enak dilihat. Iya, lebih bagus.
Atika tidak mengajak teman-teman untuk ayo sama-sama kita bikin buku atau kita mendalami ini tentang Karao ini. Ada yang sebagian saya sudah ajak, Terus yang sebagian yang lain tidak teman mau. kuliah. Iya. Nah, jadi apa rencana selanjutnya ini setelah buku ini terbit? Rencana selanjutnya ingin punya buku novel. Mau buku novel lagi. Iya. Tentang apa? Sudah ada ancang-ancang? Ada kisah cinta. Aduh, kisah cinta dengan Iya. Iya, maksudnya kan kalau menulis itu kan pasti walaupun fiksi ya. Iya. Tulisannya walaupun fiksi pasti ada menginspirasi, misalnya terinspirasi dari saya mau menulis ini karena terinspirasi dari ini, atau mungkin ada orang di sekelilingnya Atika yang menjadi inspirasi untuk bikin novel itu, atau mungkin Atika sendiri. Itu terinspirasi dari penulis Asma Nadia. Asma Nadia. Ya, beliau Masya Allah sangat terinspirasi. Suka novelnya Asma Nadia? Iya, suka. Apa novelnya yang sudah dibaca? Itu apa yang judulnya mengenai cinta dalam halal. Izinkan aku menikahimu. Jadi terinspirasi membuat novel cinta tapi dalam ikatan yang halal. Oh gitu. Iya. Jadi mau seperti apa nanti novelnya? Seperti kisah-kisah kayak hafiz Quran, kisah cinta antara dai dan hafiz Quran gitu. Oh gitu. Iya, ini kan non fiksi ya. Ini bukunya non fiksi. Tapi berikut mau menulis fiksi. Ini alirannya aliran apa sih sebenarnya? Aliran susah. Ini kalau biasa menulis non fiksi, kemudian mau menulis fiksi. Iya. Jadi berarti tema tulisannya ini bebas ya? Iya, bebas. Ini targetnya kapan novelnya dibikin? Semoga 2 tahun. 2 tahun Jangan kemudian. terlalu lama. Itu karena membuat novel itu harus dikirim dulu di ini. Ada teman saya itu 2,5 tahun. Baru bisa. Baru Novelnya bisa apa? diterbitkan. Novelnya apa? Judulnya apa ya? Orang Gorontalo. Iya, Gorontalo. Ya. Sudah terbit. Iya, sudah terbit. Iya, yang begini kan memang harus terus disosialisasikan ya supaya anak-anak muda itu bisa termotivasi juga. Nah, selain ini kan setelah menulis ini ya, sebelum dan sesudah menulis ini, apa aktivitasnya Atika? Apalagi sekarang kuliah, lagi libur kan sekarang? Iya, libur. Lagi libur, kuliahnya juga dari rumah, kuliah online. Iya, jadi apa aktivitasnya selain kuliah online itu? Mengajar. Mengajar di mana? Di yayasan. Oh, yayasan mana? Yayasan Safa Sain. Di mana itu? Di Dolomo Selatan, depan SMP 12. Itu apa anak-anak panti. Panti ya? Iya. Di mana itu? Orang saya baru dengar itu. Ada berapa banyak anak-anak itu? Sekitar 25. 25. Jadi orang tidak tahu ini. Saya tidak tahu ada ya apa yang namanya? Panti asuhan apa? Panti asuhan Yayasan Safa Sain. Yayasan Safa Sain. Iya. Itu 25 orang dan mengajar apa saja di situ? Mereka sekolah tidak? Ada sekolah. Sekolah formal? Iya, sekolah formal. Yang jadi mengajar itu di sekolah ya? Iya. Itu SD? SD ada TK, SD, SMP, SMK, SMA. Ada juga yang kuliah. Jadi TK, tapi mereka kuliahnya di luar, begitu? Iya. Sekolahnya juga SD di luar, begitu? Iya. Di sekolah umum? Iya. Jadi Atika ini mengajar di dalam panti? Iya, mengajar mengaji, mengajarkan agama. Mengaji, Masya Allah. Iya. Iya, bagaimana ketika berhadapan dengan anak-anak itu? Ya. Jadi anak-anak panti itu ada yang sampai kuliah? Iya, ada. Tinggal di situ? Iya. Jadi kuliahnya dibiayai oleh?
panti juga? Iya, Wah. kalau sepengetahuan saya yang kuliah sekarang dapat bidik misi. Oh, dapat bidik misi. Iya. Iya, betul. Cuman untuk makannya sehari-hari itu di panti. Iya, Dulu Mas Selatan ya? iya. Rumahnya Antika dekat situ? Tidak jauh, Tidak agak jauh. lumayan. Lumayan ya. Jadi ke sana naik bentor. Kadang Motor. bisa jalan kaki juga. Oh, bisa jalan kaki. Iya. Kenapa memilih untuk mengajar di panti? Itu kan pasti tidak ada honornya, atau ada? Kayak pertama saya tahu ada panti, saya datang. Karena kemudian tidak ada guru mengaji. Iya. Saya menawarkan diri sendiri. Menawarkan diri. Saya bisa mengajar anak-anak sini. Masya Allah. Kemudian baru langsung mereka terima. Iya. Ya. Tapi kan pasti mengajarnya itu kan beda-beda ini ya. Kan ada misalnya itu pakai wafa atau masih ikro atau apa begitu. Ada ikro sama Al-Quran. Al-Quran, iya, kalau kayak di Al-Islam begitu kan. Jadi ada yang kan masih di ikro, ada yang sudah di Al-Quran. Nah, Atika mengajar yang mana ini? Dua-duanya. Iya. Tapi di harinya di beda-beda hari. Sama. Atau sekalian sama? Habis jadwalnya itu habis asar sampai menjelang Isya. Setiap hari? Iya, setiap hari. Jadi tiap hari Atika itu menghabiskan waktu setelah asar sampai menjelang Isya di panti asuhan? Iya. Masya Allah. Masih sempat juga menulis? Iya, alhamdulillah. Jadi nanti setelah Isya baru pulang ke rumah? Iya. Belajarnya bagaimana? Kalau misalnya dari jam segitu, jam setelah asar sampai menjelang Isya sudah ada di panti asuhan, kemudian bagaimana belajarnya? Belajarnya itu jam 9 sampai jam 12. Oh, setelah mengajar? Iya, setelah mengajar. Allah, luar biasa. Jadi menawarkan diri untuk mengajar, atau memang tahu tidak ada guru mengaji di situ ya? Ada, tapi tidak ada perempuan. Ada laki-laki, cuman satu orang. Jadi kekurangan guru mengaji. Jadi Atika yang menawarkan untuk mengaji, mengajar di situ. Luar biasa. Iya. Dan masih sempat juga menulis, masih sempat kuliahnya juga tidak keteteran. Kemudian apa pesannya Atika untuk anak-anak muda? Pesan saya teruslah berkarya, teruslah menginspirasi untuk orang banyak. Jangan memandang atau jangan mendengarkan perkataan orang. Kemudian Karao harus terus, untuk pemuda terus mengembangkan Karao ini lebih dalam lagi. Masa kita anak Gorontalo tidak mengetahui Karao? Ya, betul. Anak-anak panti diajarkan enggak tentang Karao? Iya, diajarkan. Setelah buku diterbitkan, saya memberikan arahan kepada mereka. Tapi belum ada praktek? Belum ada. Baru diperkenalkan bahwa ini loh Karao. Iya. Begitu. Wow. Ya, kemudian dalam menulis tidak harus fasilitas harus lengkap. Fasilitas. Semua tergantung niat kita. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Ini menulis ini kan penerbitnya apa tadi? Penapedia di Gorontalo ya? Iya. Ini punya siapa ini Penapedia ini? Bagaimana sampai bisa ketemu dengan penerbit? Itu awalnya saya tanya sama teman. Kemudian teman arahkan saya ke Penapedia. Penapedia juga dekat dengan saya. Ternyata saya kira beliau bukan penerbit. Oh gitu. Jadi untuk terbit ini kan pasti dibiayai. Yang biayai siapa? Saya sendiri. Biaya sendiri. Itu ada tunggu biaya selama 3 bulan pakai uang bidik misi. Masya Allah. Jadi penerima bidik misi juga ini Atika ini. Iya. Jadi begitu terima bidik misi digunakan untuk ini. Iya. Tidak cari sponsor begitu. Tidak. Ini luar biasa. Memang benar-benar mandiri. Ini yang harus dicontoh oleh anak-anak muda sekarang.
Iya, makanya Atika ini jadi pilihan untuk datang di sini, Iya. podcast ini karena dengan maksud agar bisa menginspirasi orang lain. Masa Atika saja bisa menulis buku, bisa peduli terhadap Karao, kan orang akan berpikir bahwa Karao ini sudah jauh urusan orang-orang tua itu yang dulu-dulu. Tapi Atika masih sempat berpikir, dan selain itu Atika juga menghabiskan waktunya untuk mengajar anak-anak di panti asuhan. Itu ada berapa orang anak-anak di sini? Maksudnya yang perempuannya berapa orang, laki-lakinya berapa orang? Perempuan 15, laki-laki 10. Iya. Jadi Atika mengajar khusus untuk perempuan atau semua? Kalau Untuk saat mengajar. ini semua. Soalnya yang laki-laki lagi dalam semester akhir skripsi. Oh, jadi kuliah juga yang Iya. pengajar laki-lakinya. Iya. Terus itu banyak yang kesana, yang sering kesana ya? Iya, Yang banyak. orang memberikan sumbangan misalnya bantuan atau apa gitu. Iya, banyak. Banyak ya. Itu panti pernah sampai di berita nasional Metro TV. Jadi sangat bangga dengan Kenapa panti. dia sampai ada di berita nasional? Itu karena pendirinya itu awal mulanya menggunakan uang pribadi. Yang pendirinya siapa? Ustadz Agus Busura. Beliau walaupun cacat fisik, beliau tetap punya hati nurani, punya keinginan untuk membangun panti. Iya. Ya. Itu anak-anak pantinya orang-orang dari mana saja? Dari kabupaten, ada juga yang dari perbatasan Gorontalo itu apa? Papayato. Iya, mungkin. Mungkin perbatasan di sana atau di sana ini, barat atau timur? Barat. Papayato berarti. Iya. Itu ada yang anak kecil dari umur berapa? Yang paling kecil itu umur 7 tahun. Oh, ada yang 7 tahun. Iya. Yang paling besarnya sudah kuliah. Iya, kuliah. Jadi yang kuliah ini juga yang mengaji juga di situ? Tidak? Tidak. Minum dulu. Kenapa dipilih warna kuning? Karena warna Gorontalo. Masa warna Gorontalo ini bukannya ungu? Maksudnya lebih condong ke kuning gitu. Iya, saya pikir ada filosofinya apa. Yang bikin desain ini siapa? Penerbit. Oh, dari penerbit. Iya. Iya, jadi bayar sendiri untuk penerbitan bukunya, luar biasa. Ini tercatat sebagai mahasiswa ya, ilmu administrasi publik. Administrasi publik sekarang bukan fakultas ekonomi lagi. Iya, sudah pindah. Iya. Oh, jadi Atika juga pernah terpilih sebagai duta baca. Iya, waktu SMK. Bagaimana setelah Atika menulis buku ini? Ada nggak yang tanggapan teman-teman bagaimana? Terus? Cuman banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan ya. Tapi banyak juga yang mensupport. Ya, paling banyak ditanya itu kenapa bisa mengetik sedangkan tidak ada laptop. Itu yang paling banyak. Jadi tulis tangan dulu ya, tangan dulu manual, baru itu diketik. Pinjaman dari teman lagi laptopnya. Iya, oke deh. Kita sampai di sini dulu. Iya. Terima kasih ini sudah berbagi dengan netizen. Semoga teman-teman di luar sana bisa terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Atika. Ini buku sederhana tapi manfaatnya sangat luar biasa, yang juga dibuat penuh perjuangan karena menggunakan masih tulis tangan, tidak punya laptop. Sampai sekarang belum punya laptop. Alhamdulillah sudah ada. Sudah ada. Berkat uang kemarin. Dari Pak Rektor. Iya. Bukan main. Terima kasih dulu sama Pak Rektor. Pak Rektor terima kasih bilang. Terima kasih Pak Rektor dan seluruh jajarannya. Semoga dengan uang itu bisa menjadi amal jariah untuk Pak Rektor dan dosen-dosen lain. Iya, jadi Pak Rektor, Pak Edward Wolok semoga menonton podcast ini dan alhamdulillah pemberian dari Pak Rektor sudah dibelikan laptop. Iya. Insya Allah bisa bermanfaat. Jadi ketika sudah ada laptop harus lebih produktif lagi untuk bikin buku. Iya, Insya Allah. Insya Allah. Ya, oke.
Mama dan Papa bagaimana? Apa dukungannya? Sangat mensupport, pasti bahagia. Bahagia. Tidak nyangka gitu. Bersaudara berapa Atika? 2. Anak pertama ya? Iya, anak pertama. Nah, yang kedua masih sekolah juga? Iya. Oke, jadi luar biasa ini punya anak seperti Atika yang mau orang menulis itu tidak berpikir untuk menulis karao karena anak-anak apalagi anak muda. Mereka berpikir biarlah itu urusan-urusan para pengusaha, urusan orang-orang tua, tapi Atika masih mau berpikir tentang bikin buku tentang karao. Ya, semoga lebih sukses lagi. Amin. Dan terima kasih sudah berbagi di sini, berbagi inspirasi, berbagi kisah, berbagi cerita, dan semoga makin banyak Atika-Atika lain di luar sana yang Amin. Ya, yang punya keinginan untuk menulis, kemudian berbakti kepada orang banyak. Ya, sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.